Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin mengangkat sebuah tema tentang populisme, Islam dan demokrasi. Tema ini saya angkat karena akhir-akhir ini agak apa itu ramai dibicarakan karena digunakan istilah ini digunakan oleh Menteri Agama yang baru. Apa itu populisme? Populisme, populisme kalau kita merujuk kepada kamus itu Wikipedia adalah populisme refer to a range of political stand that emphasizes the idea of the people and often juxtapose this group against the elite. The term developed in 19th century and has been applied to various politicians, parties, and movements at that time. Within political science and all the social science, several different definitions of populism have been employed. Scholars have argued that populist elements have sometimes appeared in authoritarian movement, yang artinya bahwa populisme merujuk pada posisi atau sikap politik yang lebih menekankan pada ide kerakyatan dan sering dihadapkan atau dipertentangkan dengan idenya kaum elit. Istilah ini berkembang di abad ke-19 dan telah dipraktekkan oleh sejumlah politisi partai atau gerakan-gerakan lainnya. Dalam ilmu politik dan ilmu sosial, beberapa perbedaan definisi juga digunakan. Para pakar berpendapat bahwa elemen-elemen populis terkadang menyertai gerakan otoritarian. Jadi, bagaimana kaitan antara populisme dan otoritarianisme? Keterkaitan populisme dan otoritarianisme itu dapat dilihat sebenarnya disimpulkan dari bukunya Levinsky dan Ziblatt yang berjudul How Democracy Dies. How democracy die. Democracy may die at the hand not of general but of elected leader, president or prime minister who subvert the very process that brought them to power. The tragic paradox of the electoral route to authoritarianism is that democracy's assassin use the very institution of democracy gradually, subtly, and even legally to kill it. Demokrasi bisa saja mati bukan di tangan para jenderal, melainkan di tangan para pemimpin terpilih, presiden atau perdana menteri, yang kemudian menumbangkan proses yang telah membawa mereka ke tampuk kekuasaan. Paradok tragis melalui jalur pemilu menuju otoritarianisme adalah bahwa pembunuh demokrasi menggunakan institusi demokrasi secara bertahap, halus, dan bahkan legal untuk membunuhnya. Apa itu populisme Islam? Populisme Islam adalah gerakan politik yang pada dasarnya anti terhadap demokrasi karena kecenderungan yang otoritarian tadi, tetapi menggunakan ruang atau kebebasan yang disediakan oleh demokrasi. Populisme apakah bercirikan agama yaitu Islam atau lainnya, suku, ras, dan keyakinan politik selalu mengandung dua elemen, yakni satu mendiskriminasi kaum minoritas, yang kedua anti terhadap asing. Populisme Islam terkait dengan politik identitas. Dalam konteks Indonesia, populisme Islam adalah politik identitas yang mendiskriminasi minoritas non-Muslim. Jadi apa catatan penutup atau catatan yang bisa kita ambil dari wacana populisme Islam ini? Islam pada dasarnya kompatibel dengan demokrasi. Islam juga dapat menjadi kekuatan populis kultural yang dapat memperkuat bangunan demokrasi di Indonesia. Tetapi populisme Islam sebagaimana dirumuskan di atas dapat mengancam dan membunuh demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Oleh karena itu wajar jika Menteri Agama yang baru berusaha menanggulangi ekses negatif dari perkembangan populisme Islam di Indonesia. Penjelasan mengenai populisme Islam dan juga dikaitkan juga dengan Islamisasi ini sebenarnya dapat
ikuti melalui penjelasan dari Saiful Muzani tentang Islamisasi dan populisme Islam. Saja, jangan terlalu dibawa-bawa ke dalam syariah atau ke dalam agama, gitu. Ya kan? Jadi di sini masalah kita adalah bahwa ada persoalan yang kita sebut sebagai populisme. Di samping Islamisasi Indonesia ada masalah populisme Islam. Yang dimaksud adalah bahwa ide atau opini atau pendapat yang didukung oleh massa Islam yang luas, yang pada hakikatnya ide tersebut atau kebijakan tersebut mendiskriminasikan kelompok lain, orang non-Islam, itulah yang terjadi di Indonesia, bahwa kebijakan-kebijakan yang diskriminatif itu, yang sektarian itu, diasumsikan mendapatkan dukungan. Jadi populisme yang dimaksud kita ulang lagi. Populisme Islam yang dimaksud adalah sebuah sikap atau keyakinan gitu ya, terhadap kebijakan-kebijakan atau ide-ide gitu ya, yang pada dasarnya diskriminatif terhadap non-Islam. Dan diyakini, dan menurut penilaian teman-teman peneliti dari luar, sedang terjadi semacam sedang tumbuh apa yang disebut sebagai populisme Islam, di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan populisme Islam adalah gagasan atau kebijakan yang hanya pro pada Islam atau kelompok Islam, yang pada hakikatnya itu adalah diskriminatif terhadap non-Islam, itu mendapatkan dukungan dari massa Islam yang luas. Jadi populisme Islam itu berdiri di atas sebuah keyakinan bahwa kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap non-Islam itu mendapatkan dukungan dari massa. Keyakinan semacam ini diambil oleh para politisi-politisi itu, karena mereka punya kebutuhan dengan dukungan massa. Oleh karena itu, politisi-politisi itu, apakah berlatar belakang partai nasionalis ataupun bukan, adalah dia akan mengambil manfaat dari sentimen massa tersebut. Maka tidak keberatan mereka untuk berjanji akan membuat kebijakan-kebijakan tersebut, kebijakan-kebijakan yang pro syariah, kebijakan-kebijakan yang sektarian, kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap agama lain atau pemeluk agama yang lain, hanya karena diyakini sikap dan keputusan diskriminatif itu didukung oleh massa Islam yang luas, yang itu adalah para pemilih yang punya hak pilih, yang berguna di dalam pilkada maupun berguna dalam pemilihan anggota DPRD di daerah. Itu dasarnya. Kenapa perda-perda syariah itu didukung oleh para politisi dari partai-partai nasionalis atau calon-calon kepala daerah yang berlatar belakang mantan-mantan birokrat, bahkan TNI, bahkan Polri, hanya karena mereka membutuhkan dukungan massa. Bahwa massanya itu diskriminatif tidak apa-apa. Walaupun diskriminatif tetap saja suara itu sah kalau mereka dapatkan. Kira-kira kayak begitu. Oleh karena itu, Islamisasi pada wilayah publik, Islamisasi pada kebijakan-kebijakan publik di Indonesia tidak membutuhkan adanya partai Islam atau partai yang berideologi Islam kuat. Tidak membutuhkan pemimpin-pemimpin di tingkat nasional yang berideologi Islam.
tidak membutuhkan presiden yang berideologi Islam, tidak membutuhkan konstitusi dirubah dimasuki oleh Piagam Jakarta, tidak butuh itu. Sudah berlangsung tanpa itu semua di daerah-daerah. Oleh karena itu, Islamisasi berlangsung dalam tanda kutip secara damai. Itu lebih dahsyat kekuatannya ketimbang lewat paksaan. Seperti yang dilakukan oleh gerakan-gerakan misalnya DITI dulu. Ya. Kita tidak membutuhkan DITI untuk membuat Indonesia lebih Islam. Cukup dengan tadi. Dalam mekanisme yang demokratis, syaratnya adalah ada masyarakat dalam jumlah yang besar yang dipercaya itu berperilaku dan bersikap diskriminatif terhadap non-Islam. Maka populisme Islam akan tumbuh dan kuat.